Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Ayu Putri Pertiwi, peserta Latsar Angkatan ke-54 Provinsi Kalimantan Utara. Pada video kali ini, saya akan membahas suatu isu dan mencoba mencari rekomendasi isu tersebut, sesuai dengan tema kali ini, yaitu upaya mewujudkan smart governance dengan perspektif manajemen ASN dan smart ASN. Selamat menyaksikan. Apa sih smart governance itu? Smart governance atau tata kelola pemerintahan yang cerdas bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kinerja pelayanan publik, kinerja birokrasi pemerintahan, dan kinerja efisiensi kebijakan publik. Ada 3 isu yang saya angkat di tempat instansi saya bekerja, yaitu di RSUD Dr. Haji Yusuf SK. Isu yang pertama yaitu masih kurangnya informasi mengenai ketersediaan kamar rawat inap. Yang kedua, belum ada sistem rekam medis elektronik untuk pasien rawat inap. Dan yang ketiga, masih seringnya keterlambatan pembuatan rekam medis saat pasien hendak keluar dari rumah sakit setelah pasien melakukan rawat inap. Kemudian, dari 3 isu tersebut, saya menganalisis menggunakan teknik APKL, yaitu A. Aktual, artinya isu tersebut masih dibicarakan atau belum terselesaikan. B. Problematik, artinya isu yang ada memiliki dimensi masalah yang kompleks dan perlu dicari penyebab dan pemecahannya. K. Kalayak, artinya isu yang diangkat secara langsung menyangkut hajat hidup orang banyak. Dan L. Layak, artinya isu yang dimasuk akal dan realistis serta relevan untuk dimunculkan inisiatif pemecahan masalah. Sehingga dari 3 isu tersebut didapatkan bahwa dari teknik APKL, kurangnya informasi mengenai ketersediaan kamar rawat inap merupakan isu yang harus diangkat dan dicarikan solusi permasalahannya. Selanjutnya, menganalisis isu dengan metode USG, yaitu menilai dengan urgensi adalah seberapa mendesak suatu isu harus dibahas dan ditindaklanjuti. Seriousness adalah seberapa serius suatu isu harus dibahas dan dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan. Serta growth adalah seberapa besar kemungkinan isu tersebut berkembang dan kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani. Kemudian, dengan hasil analisis USG juga didapatkan bahwa kurangnya informasi mengenai ketersediaan kamar rawat inap merupakan isu utama. Berikut ini adalah dokumentasi kondisi pasien di IGD RSUD Dr. Haji Yusuf SK. Dapat dilihat bahwa pasien sampai di lorong-lorong IGD karena jumlah pasien yang berlebih, bahkan tempat tidur pasien sudah tidak mencukupi. Foto di atas juga merupakan salah satu fakta bahwa saat ini pasien di IGD Dr. Haji Yusuf SK mengalami kelebihan jumlah pasien atau overload, tidak sesuai dengan jumlah kapasitas kamar perawatan pasien. Ini merupakan isu utama yang saya angkat dikarenakan banyaknya keluhan atau komplain dari masyarakat terkait dengan overload pasien ini dan juga dari tenaga kesehatan yang bekerja sudah melebihi dengan kapasitasnya. Tentunya, keadaan ini memerlukan solusi dengan pendekatan smart ASN dan manajemen ASN. Selanjutnya, analisis penyebab kurangnya informasi mengenai ketersediaan kamar rawat inap dengan metode Fishbone. Yang pertama, kita analisis dari metode, karena belum adanya penambahan ruang rawat inap, serta belum cukupnya jumlah tempat tidur dan ruang tunggu di IGD jika kapasitas pasien yang datang berlebihan. Kemudian, masalah pada mesin atau teknologi, yaitu belum adanya situs informasi mengenai ketersediaan kamar rawat inap yang bisa diakses oleh masyarakat umum. Kemudian, belum adanya sistem informasi ketersediaan kamar rawat inap yang menghubungkan antar instansi pelayanan kesehatan. Kemudian, masalah pada manpower atau tenaga kerja. Jadi, masih minimnya tenaga kesehatan di RSUD Dr. Haji Yusuf SK dan belum adanya SDM yang mampu membuat sistem informasi ketersediaan kamar rawat inap juga merupakan salah satu faktornya. Dan yang terakhir, mother nature atau lingkungan, yaitu masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai keterbatasan jumlah kamar rawat inap, serta masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai penyakit yang bisa ditangani di vaskes primer dan yang harus langsung dirujuk ke rumah sakit terdekat.
Dampak dari kurangnya informasi mengenai ketersediaan kamar rawat inap ini akan menjadikan kerugian bagi banyak pihak. Yang pertama tentunya untuk rumah sakit. Komplain dan keluhan masyarakat akan semakin meningkat sehingga mengakibatkan citra rumah sakit jadi tidak baik. Kemudian yang kedua adalah tenaga kesehatan. Overload pasien akan menyebabkan tenaga kesehatan yang bekerja melebihi kapasitasnya, sehingga bekerja tidak maksimal dalam memberikan pelayanan. Stres juga akan timbul akibat beban kerja yang tinggi. Dan yang terakhir adalah pasien. Tentunya, pasien juga tidak bisa ditangani secara maksimal dan bisa mengakibatkan kerugian pada pasien. Adapun rekomendasi penyelesaian isu utama menurut saya yaitu pertama, bisa dengan pembuatan sistem informasi ketersediaan kamar rawat inap yang mudah diakses oleh masyarakat sehingga sebelum masyarakat datang ke rumah sakit mereka bisa mencari informasinya di situs tersebut. Kemudian yang kedua, pembuatan sistem informasi ketersediaan rawat inap yang bisa diakses oleh vaskes primer seperti puskesmas atau pucuk dari daerah lain sebelum dilakukan rujukan ke RSUD Dr. Haji Yusuf SK. Kemudian penambahan jumlah SDM tenaga kesehatan dan kamar rawat inap. Dan yang terakhir, melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai penyakit-penyakit yang bisa ditangani di vaskes primer seperti puskesmas dan yang perlu langsung dirujuk ke RSUD Dr. Haji Yusuf SK. Video mengenai upaya mewujudkan smart governance dan perspektif manajemen ASN dan smart ASN di instansi saya bekerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.